Hai hai, selamat malam. Agak kelewat sedikit ya. Soalnya tadi ke WC dulu. Udah rame. Oke. Halo semua, aku lambaikan dulu semua ya. Wow, seneng banget hari ini aku on. Telat 3 menit, udah banyak banget yang masuk. Luar biasa, emang yang ditunggu-tunggu narasumbernya. Pokoknya TOPBGTSKL ya, zaman zaman saya dulu sekolah tuh suka kayak gitu tuh. Narasumbernya belum belum masuk ya. Hai semua. Aduh, aku mau nyebutin satu-satu, udah banyak yang kelewat. Udah ada para coach-coach hebat udah masuk. Ada Budiarto 2477, Rudi Ibrahim underscore Itonga, Dede underscore Kojek, Rizal underscore Refli. Kalau coach-coach hebat mah udah namanya udah tau lah ya. Coach udah, Coach Rudi sudah minta untuk bergabung belum? Kayaknya belum, Coach. Udah bisa kali Coach masuk? Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Pak aku undang ya? Iya, dia udah melambai-lambai, tapi aku add-nya bagaimana ya? Tunggu ya. Iya, aku invite. Maunya invite dia. Gaya banget. Hai Coach Rudi. Widih. Wah, kameranya kameranya harus saya atur nih ya. Aduh, thank you Coach Irin atas thank invite you. lagi Kenapa kita mainan nggak bisa? lagi mainan Oh, game. Ya. Coach Rudi apa Apa? kabar hari ini? Oh, selalu kabarnya baik dong. Gimana kabar Oke. Coach Irin? Baik, sehat ya Coach. Semangat Puji selalu. Tuhan, Puji Alhamdulillah, syukur Tuhan. kepada sukses, sehat. Ini Selamat. cerah atau dicerah-cerahkan ini Coach Irin? Lihat dong wajah aku. Cerah kan? Oh, gitu ya. Saya tadi kameranya kurang ke atas. Tuh, Coach Iren Oh, kameranya oke. ke atas dan Soalnya kurang kalau di jauh, aku Kak. udah oke. Kurang ke atas. Kalau kejauhan nanti aku nggak bisa baca itunya. Apa? Baca Ah, anunya. Kalau Coach Rudi kan suka ngomong anunya ya. Nganunya. anunya. Udah oke belum Coach Robert? Tapi tetap aja Eh, nanti aku maju-maju lagi sih. Oke, rekan-rekan dari mana saja yang sudah online ini, tolong sebutkan daerah asalnya dong. Oke, kurang kelihatan wajahnya Coach Iren. Oh ya, maklum. Coach Iren kalau wajahnya kelihatan nanti banyak fansnya. Coach Iren, Tapi kameranya di keatasin dong. Oke, oh, ini saya yang jadi host atau Coach Iren yang jadi host ini? tunggu. Ini kayaknya aku sinyalnya ini Hmm, ya. Coach Rudi aku berhenti soalnya. iya, iya. Di tempat saya, Coach Iren juga berhenti gambarnya, muter-muter gitu ya, muter-muter. Muter-muter ya. Muter-muter, Coba tunggu ya. muter-muter. Mungkin kurang digoyang-goyang gitu, Coach Iren. Cek, Coach Iren. Wah, ini ada gangguan sinyal ini ya. Oke.
Jadi kita tunggu hostnya ya rekan-rekan ya. Eh, hostnya sedang berpindah. Di mana itu hostnya itu kelihatan tempat yang menarik itu ya. Oh, Udah kelihatan nih, kurang ke atas lagi ya? kurang ke atas coach. Nanti fansnya berkurang 1.000 loh. Nah, Udah lah yang ya. lebih banyak. Udah ya. Bisa ya? Fansnya harus lebih banyak coach Irene. Saya mungkin Oke. lagi kurang bersahabat. Saya kok sinyal. Coach Ombru. Oke. Oke, tunggu sebentar, Mas. Aku betulin dulu sinyalnya. Hmm. Bentar ya. Oh, ada Coach Jeffrey sudah bergabung ya. Kawanua ya, Coach Roni dari Kawanua. Oke. Oke, Coach. Kita mulai ya hari ini ya. Oke, teman-teman, semua selamat malam. Salam sehat dan semangat selalu dari ruang chat IG Live, Sertrova Coaching dan Training. Oke, hari ini sesuai dengan informasi yang teman-teman pasti udah baca dan menanti-nantikan. Soalnya begitu saya live setelah sekitar 3 menitan, semuanya pada masuknya luar biasa. Oke, hari ini pembahasan kita bersama dengan coach yang luar biasa, master coach, master trainer kita, yaitu Rudy Lukito, yang ada Sugiononya, tapi dia suka umpetin. Jadi saya bilangnya Rudy Lukito, Sugiono diumpetin. Hari ini kita akan membahas tentang, topiknya apa teman-teman? Topiknya adalah seberapa sesat NLP. Nah, kita punya waktu 1 jam ke depan, mungkin udah kurang beberapa menit. Oke, kita mulai aja. Mau perkenalan lagi, Coach? Perkenalkan, nama saya Rudy Lukito, rekan-rekan. Kelihatannya ada banyak yang sudah mengenal saya, ya kan? Oke, yang belum mengenal, salam kenal rekan-rekan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Itu pun kalau saya disetujui, karena itu saya pakainya kaos. Yang penting damn, I love Indonesia. Oke, sip kalau begitu. Yes. Jadi udah tahu ya coach kita ini siapa, dan untuk masalah NLP kita nggak perlu ragu lagi. Jadi semua informasi yang akan dibagikan pada malam hari ini pasti lebih daripada akurat dan lebih dari tajam dari silet. Jadi kayak golok ya. Oke. Coach, kita mulai dulu ya. Kemarin waktu saya pasang flyer ini udah ada yang bertanya ke saya secara pribadi, NLP itu apa sih? Nah, berhubung karena acaranya malam hari ini, saya nggak jawab, jadi saya mau Coach Rudy yang jawab. NLP itu apa sih, Coach? Oke, thank you. Ini langsung to the point ya, pertanyaannya apa itu NLP? Saya pikir harusnya kita setengah jam itu nyapa yang sudah live gitu kan, siapa saja yang hadir, jadi waktu kita cuma setengah jam. Jadi pertanyaannya tidak susah-susah. Gimana? Thank you, Coach Irin. Yes. NLP ya, NLP kalau ditanya apa itu NLP ya sederhananya ya huruf N tambah huruf L tambah huruf P, ya itu NLP kan gitu kan Coach Irin ya. Oke. Kalau tanya NLP ya huruf N, apa itu NLP? Apa itu NLP ya mestinya saya jawabnya ya apa itu N, apa itu NLP? Ya N tambah L tambah P. Itu NLP kan begitu. Iya. Tapi nasi lele pecel tuh kata Coach Ombru. Ya, boleh juga nasi lele pecel, nasi liwet pecel juga boleh. Gitu. Oke. Jadi apa nih Coach NLP nih? Kasihan yang udah nungguin. Ini kasihan udah nunggu dari tadi pagi loh mereka nih. Ya. Thank you. NLP ya. NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming kalau disingkat jadi NLP, ya. Kalau dulu waktu saya kuliah, NLP singkatannya lain. Waktu saya kuliah, NLP itu singkatan dari Non-Linear Programming. Ya, itu kalau yang kuliah teknik, kayak saya misalnya teknik industri itu belajar Non-Linear Programming. Tetapi kalau di NLP yang kita bahas adalah Neuro Linguistic Programming. Apa sih maksud NLP? Ya kalau kita lihat dari definisi atau dari arti katanya, NLP, N kan neuro artinya saraf, ya kan? Linguistik artinya ya bahasa.
Programming artinya memprogram, ya, melakukan sebuah pemrograman. Maka kalau diterjemahkan secara harafiah, NLP adalah bagaimana memprogram saraf kita, diri kita, ya kan, dengan kemampuan berbahasa, ya, dengan kemampuan berbahasa. Jadi memprogram. Nah, jangan dipikir memprogram ini seperti halnya memprogram atau yang jelek-jelek dulu gitu. Jangan dipikirkan yang begitu-begitu dulu. Memprogram ini sebetulnya simple. Bagaimana kita itu berkata-kata terhadap diri kita. Nah, itu arti NLP. Jadi, terjemahan harafiahnya memang bagaimana kita memprogram diri kita dengan linguistik. Tetapi, jangan diartikan memprogram ini yang ekstrim dulu. Oh, orang berarti diprogram, diapain, ini menyesatkan gitu. No. Lebih cenderung di awal dikatakan bahwa bagaimana kita berkata-kata terhadap diri kita sendiri. Ya. Tiap orang beda kata-kata yang memotivasi dia berbeda-beda. Nah, itu begitu. Nah, ada satu definisi yang saya suka, Coach Iren, dari NLP itu. Jadi nanti kalau rekan-rekan searching tentang NLP di Google, ada satu definisi yang saya suka, yaitu dari founder NLP, ya, yang namanya John Grinder. John Grinder hari ini tinggal di Inggris mengatakan, NLP adalah sebuah modeling teknologi yang berfokus pada perbedaan yang menghasilkan perbedaan antara kinerja orang yang luar biasa dengan kinerja orang yang biasa-biasa saja pada bidang yang sama. Itu NLP. Saya suka dengan definisi itu. Artinya apa? Artinya kalau saya belajar NLP, saya bisa melihat perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Ini kenapa orang dalam 1 tahun kok bisa promosi manajer, sementara ini orang dalam 1 tahun kok tidak promosi apa-apa. Nah, perbedaan yang menghasilkan perbedaan antara kinerja orang yang luar biasa dalam 1 tahun bisa promosi manajer, ini dalam 1 tahun tidak promosi. Ya, perbedaan yang menghasilkan perbedaan antara kinerja orang yang luar biasa dengan kinerja orang yang biasa-biasa saja pada bidang yang sama. Misalnya di kantor, di bisnis insurance, atau di multi level, atau apapun. Itu sekilas arti dari NLP, Coach Irin. Oke, thank you, Coach. Ada satu kalimat, yaitu perbedaan menghasilkan perbedaan yang tadi disebutkan. Ya. Nah, perbedaan masih perbedaan itu, apa sih yang menjadi kekuatan sehingga perbedaan bisa menghasilkan perbedaan? Itu agak kurang, masih membuat saya bingung sih sebenarnya. Sebetulnya begini, Coach Irin. Salah satu yang saya suka ketika saya belajar NLP adalah, misalnya, saya seneng ini di hosti Coach Irin. Kenapa kok Coach Irin ini kalau jadi host hebat? Sementara orang lain kalau jadi host kok biasa-biasa saja. Nah, ini kan perbedaan. Kenapa kok Coach Irin bisa hebat? Apa sih yang dilakukan Coach Irin? Bagaimana caranya Coach Iren bisa menjadi host yang hebat, sementara orang lain jadi host biasa-biasa saja. Nah, kalau saya belajar NLP, saya harus bisa melihat perbedaan yang menghasilkan perbedaan di antara Coach Iren sebagai host yang hebat dengan host yang biasa-biasa saja. Sehingga kalau saya ingin menjadi host yang hebat, saya tinggal mencontek apa yang Coach Iren lakukan. Ini NLP. Ya, kalau saya jadi sales, saya bisa melihat kenapa si A jualannya kok hebat, sementara si B jualannya biasa-biasa saja. Kalau saya mau jadi sales yang hebat, saya tinggal mencontek si A. Itu NLP. Oke. Kalau begitu, yang dicontek itu apa, Coach? Kan kita bisa mencontek, yang dicontek itu apa? Yang dicontek tentu saja banyak teknik. Di dalam NLP itu yang dicontek banyak teknik. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling saya suka, yang dicontek strateginya. Strateginya apa sih? Coach Iren kok bisa jadi host yang hebat misalnya? Strateginya apa sih kok orang bisa jadi sales yang hebat? Kita bisa mencontek strateginya. Nah, ada cara menconteknya. Salah satu yang paling mudah, contek strateginya. Berarti dengan definisi tadi di awal adalah memprogram perkataan kan tadi ya, bahasa lah gitu ya. Berarti sebenarnya NLP itu pada basic dasarnya adalah ke perkataan atau bahasa atau ke sisi lain juga. Nah, tadi kesebutnya strategi gitu loh. Nah, jadi begini Coach Iren, kalau kita berbicara NLP ada banyak definisi. Definisi yang secara harafiah,
adalah bagaimana kita bisa berkata-kata kepada diri kita supaya kita jadi lebih semangat, jadi lebih powerful. Contoh, contoh. Bahasa saya kepada diri saya bukan ayo bisa Ruth, no. Kalau saya sedang down, cara memotivasi saya sering mengatakan, Ruth, ayo Ruth, masa kayak gitu aja nggak bisa, toh bodoh kamu Ruth. Ketika saya berkata-kata seperti itu kepada diri saya jadi saya jadi lebih semangat. Tapi ketika saya berkata-katanya kepada diri saya, ayo Ruth, kamu pasti bisa, kamu semangat, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nothing happen with me. Oke. Ya. Berarti kalau saya simpulkan begini secara sederhananya adalah NLP adalah memprogram dari bahasa yang adalah kata-kata yang mulai dari verbal keluar dari mungkin terdengar, lisan, ataupun juga di dalam hati yang dikatakan kepada diri kita dan kemudian menghasilkan bahasa kepada bahasa tubuh sehingga menjadi satu strategi yang dilihat. Bisa begitu? Oh, bisa bahasa tubuh, bisa behavior, bisa tindakan, macam-macam. Jadi ketika kita berkata-kata, ketika kita berkata-kata kepada diri kita, apa yang dihasilkan dalam bahasa NLP, nanti state-nya berubah, tetapi kita lupakan bahasa NLP. Intinya kalau berkata-katanya kita benar, apa sih cara berpikir kita berubah, cara kita merasakan berubah. Yang paling mudah pakai bahasa itu saja. Oke, berarti waktu kita melatih diri kita mengatakan kepada diri kita apapun itu dengan sesuatu yang positif, pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang positif juga, gitu ya? Yes. Dan positif ini di dalam NLP, positif belum tentu bagus. Oh, begitu. Gimana tuh? Menarik juga tuh. Positif belum tentu bagus. Bagi saya positifnya bagus-bagus aja tuh. Gimana contohnya, Coach? Nah, kalau orang positif demam berdarah, takut dia. Oh my God. Oh iya dong. Maka kata-kata positif belum tentu bagus. Di NLP, kata-kata positif belum tentu bagus. Terkadang kata-kata yang mengancam seperti saya, menjelek-jelekan diri saya, justru itu yang mengempower gitu. Maka di NLP sebetulnya bukan positive thinking atau tidak, atau berpikir positif atau kata-kata positif, tetapi kata-kata yang kita masukkan ke dalam diri kita memberdayakan kita atau tidak. Oke. Coach, boleh kasih satu contoh kalimat yang positif tapi belum tentu bagus di NLP? Satu aja. Apanya? Bagi saya, tiap orang beda-beda, Coach. Tiap orang beda-beda. Oh, gitu. Tiap orang beda-beda. Dalam diri saya, kalau saya sedang down, saya kalau down, apa sih yang membuat saya semangat? Saya tidak mengatakan kata-kata positif. Ayo Ruth, kamu bisa, you can do it. No. Justru kata-kata yang saya pakai untuk membuat saya semangat. Ruth, masa kayak gitu aja kamu tidak bisa toh? Kamu tuh kok bodoh banget toh? Gitu aja tidak bisa nyelesain. Justru menjelek-jelekan diri saya jadi bangkit gitu, Coach. Paham. Teman-teman. Paham kan definisinya yang cukup clear hari ini? Saya juga yang tadinya masih agak-agak bingung jadinya paham. Oh, ternyata yang positif belum positif itu seperti itu. Ada manusia yang bisa maju, dia harus diancam dulu dari belakang. Nah, ini diancamnya dengan kata-kata dia sendiri. Masa sih kamu nggak bisa? Masa kamu akan lihat orang jadi bodoh gitu ya? Akhirnya dia berjuang untuk lebih baik lagi. Dan justru itu, Coach. Dan justru topik ini sebetulnya menarik. Dan justru karena ada kata memprogram diri, seringkali orang menganggap NLP itu sesat. Kenapa? Karena katanya yang bisa memprogram diri adalah Sang Pencipta. Yang memprogram manusia adalah Sang Pencipta. Padahal basic NLP mengatakan kita bisa memprogram diri kita. Nah, itulah yang sering dikatakan oleh orang-orang bahwa, oh ini sesat. Kita stop dulu sebentar untuk sesatnya, karena itu akan panjang banget, akan tidak enak kalau dipotong. Jadi saya baca dulu nih apa yang sudah masuk ya, sebentar. Ini Coach Rudy kalau udah ngomongin tentang NLP, memang nggak bisa di stop nih ya. Saya coba baca dulu apa yang sudah, mungkin Coach Rudy bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ambil apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya banyak sekali nih ya. Iya, banyak banget makanya. Karena banyak itu saya coba cek dulu sebentar ya. Apa dampak Nih, seorang coach? Ya, Coach, apa dampak seorang Coach Hapkido with NLP? Piye cara modelingnya kalau usia udah berumur? Nah, tuh. Ya, modeling itu ada tekniknya, modeling itu ada caranya. Jadi kalau di dalam NLP,
kalau kita bisa mencapai segala sesuatu, maka segala sesuatu itu bisa kita cari strukturnya. Dan ketika kita tahu strukturnya, maka kita bisa menirunya. Menirunya. Jadi, Oke. kalau kita mau tahu bagaimana cara memodel, tentu saja harus ikut pelatihan NLP. Karena di pelatihan NLP yang benar-benar diajarkan bagaimana kita bisa meniru cara atau strategi orang sukses. Itu ada Oh, caranya, ada tekniknya, begitu Pak hmm. Pak Pak Genjor. Gonjer. Gonjer ya. Oke. Nah, ada. Dan pertanyaan berikut dari Bapak ini adalah, bisa nggak teknik NLP itu dipakai untuk memawangi hewan-hewan, kayak seperti harimau, singa gitu, tapi memungkinkan nggak? Pertanyaannya seru juga tuh. Bisakah NLP untuk memodeling menjadi apa? Pawang? Pawang yang berani pegang. Jadi NLP bisa membuat orang tuh jadi bisa mempengaruhi si hewan itu menjadi jinak ya, menjadi nurut gitu. Jadi bisa pegang harimau atau Oh, pegang singa kayak gitu. ini salah satu pola pikir yang dianut di dalam ketika orang belajar NLP. Jika seseorang bisa melakukan hal itu, maka orang lain bisa melakukan juga. Jadi kalau Coach Irin bisa menjadi pawang harimau, saya tinggal mencari tahu caranya bagaimana Coach Irin bisa menjadi pawang harimau. Saya ikuti caranya Coach Irin menjadi pawang harimau, saya bisa menjadi pawang harimau. Yang penting kan saya harus tahu caranya Coach Irin dulu. Oke. Nah, Jadi itu kita maka ikutin. Oke. saya harus tahu caranya Coach Irin menjadi pawang harimau. Itu yang namanya modeling. Kalau saya tidak tahu caranya Coach Irin, ya saya tidak bisa memodel. Kan Oke. begitu. Sip. Berarti kita Ya, mencontek tadi itu ya. Kalau orang lain bisa, iya. kita pasti bisa. Pertanyaan berikut, Mm-mm. Coach. Terima kasih untuk jawaban yang tadi. Mudah-mudahan Uh, bisa menjawab pertanyaan berikut. NLP bisa nggak untuk membuat seorang anak yang agak kurang bisa menyerap mata pelajaran di sekolah, sehingga dia bisa lebih baik dalam hal penyerapan mata mata pelajaran di sekolah. Bisa bisa dipakai itu? sekali. Bisa sekali. Hmm. Contoh begini, di dalam NLP kita belajar learning style. Jadi manusia itu menangkap informasi dari dunia luar lewat 5 panca indera. Indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, pengecapan. Secara umum manusia menerima informasi dari dunia luar lewat penglihatan, pendengaran, perasaan. Dan di antara indera ini ada satu yang dominan. Di dalam NLP namanya learning style. Saya kalau belajar lebih mudah mendengarkan karena tipe saya adalah auditory. Bisa masih nyambungkah Coach Irin? Kelihatannya Coach Irin sinyalnya agak terputus-putus. Ya kan? Bisakah kasih jempol, 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 jempol atau kabar? Oke, rekan-rekan sepertinya terdelay karena Coach Irin. Ya, Coach Irin bisa dengar suara saya? Iya, ini sinyal agak kurang bagus nih semua, WiFi Oh, maupun itu. Sorry semuanya. nggak Oke, apa-apa. Jadi dilanjut, Coach. cara termudah agar orang bisa meningkat cara belajarnya, kita mengetahui learning style belajar orang tersebut atau anak. Ada anak yang belajarnya dengan cara membaca, ada anak yang belajarnya dengan cara mendengar, ada orang yang gaya belajarnya dengan mempraktekkan. Kalau kita tahu, misalnya tadi ada pertanyaan, bisa enggak anak saya meningkatkan belajarnya? Oh, nah kita ketahui dulu, anak kita ini gaya belajarnya visual, auditori, atau kinestetik. Begitu. Oke. Jadi kita pahami dulu, anak itu sebenarnya kuatnya dari 5 panca indera tadi untuk menerima Iya, informasi dari luar tuh dari yang mana gitu ya. Baru kita nanti akan iya. masukin ke dalam teknik-teknik yang ada dalam NLP. Oke.
Thank Iya. you, Coach. Nah, kita lanjutkan ke materi bukan ke materi, ke topiknya kita bahwa seberapa sesat NLP itu. Oke, tadi udah sedikit disinggung, sedikit disinggung oleh Coach Eh, Rudy tadi sebelum saya hold bahwa orang sering kali menganggap NLP sesat. Saya sih enggak ya, karena saya belum begitu paham di mana sesatnya. Makanya hari ini saya pengen tahu. Karena dianggap bahwa NLP itu bisa memprogram diri kita sendiri manusia. Padahal di dalam caption kita juga tadi ditulis bahwa sebenarnya kan yang mengendalikan kita harusnya adalah Tuhan, gitu ya. Oke, mungkin kita perlu tahu juga dari Coach Rudy seberapa kuat dan manusia sendiri bisa mengendalikan dia sendiri gitu loh. Apakah menjadi tidak memerlukan Tuhan saat itu gitu loh? Mungkin bisa enggak. dijelaskan dulu. Ya, thank you Coach Irin. Basically gini, saya itu sebetulnya juga nggak tahu kenapa NLP dikatakan sesat. Nah, lo kan? Jadi gini Coach Irin, saya pengalaman saya belajar NLP itu memang banyak orang yang mengatakan saya sesat. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan NLP itu sesat, saya ajak untuk ikut pelatihan saya, ya kan, diskusi gratis gitu, NLP pelatihan saya. Setelah itu putuskan NLP itu sesat atau tidak, mereka tidak pernah hadir. Jadi seringkali orang mengatakan NLP itu sesat, tapi tidak mempelajari NLP itu seperti apa. Yang real NLP. Real NLP. Karena banyak trainer NLP mengajarkan NLP campur-campur. Dengan energi lah, dengan apalah, dengan apalah. Nah itu dicampur-campur. Padahal real NLP menurut saya ya apa enggak begitu beda dengan psikologi biasa. Pertanyaan Coach Iren menarik. Apa canggih sih orang bisa memprogram diri? Sederhananya begini, Coach. Sederhananya begini. Pernah enggak Coach Iren lapar? Sering. Bisa enggak Coach Iren memprogram diri Coach Iren begitu lapar, nantilah setengah jam lagi baru makan. Terus akhirnya enggak jadi makan. Bisa tahan. Bisa, karena kepaksa tuh biasanya kalau kayak Nah, gitu. nah itu kan memprogram diri. Tapi Iya, kan kondisi, keadaan yang nah membuat kita iya. harus tidak makan. Nah iya. Lalu apa bedanya dengan lain? Nah yuk, teman-teman yang muslim. Oke, sinyal ada gangguan. Nah, saya lanjutkan ya, teman-teman yang masih bisa mengikuti suara saya, tolong kasih tanda sehingga saya tidak menunggu host yang sinyalnya muter-muter. Ya, memang sepertinya kalau hari Minggu itu IG Live NLP sesat belum belajar mengenal apa sebenarnya NLP. Yes, betul sekali Pak Julius Cesar. Betul sekali. Makanya topik kita hari ini adalah seberapa sesat NLP itu. Ya, thank you Pak Julius. Ya, maka ada 16 orang live, ya mohon maaf terjadi gangguan sinyal juga. Oke, sudah bisa didengar suara saya berarti ya. Kita lanjutkan. Jadi, apa sih yang dimaksud apakah memprogram itu sesuatu yang rumit gitu kan? Apakah memprogram itu sesat atau apa? Enggak menurut saya. Teman-teman yang muslim waktu bulan puasa hebat kan memprogram diri supaya bisa menahan lapar. Bagi saya, anugerah dari Sang Pencipta agar manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya, gitu kan? Nah, itu sharing dari saya. Nah, sambil nunggu hostnya pindah tempat, ya kan? Sambil nunggu hostnya, ya nanti kalau hostnya dapat sinyal, bisa ketik pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah,
Budi join. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah join. Kita nunggu hostnya ini ya, hostnya kehilangan sinyal. Sinyalnya jelek. Nah, ya, bagaimana ini host? Sinyalnya jelek, mungkin hostnya harus pindah tempat atau rada-rada geser-geser sedikit gitu. Nah, lanjut dulu. Sudah saya jawab pertanyaannya. Terus saya jadi bingung mau cerita tentang apa. Oke. Ya. Ya, nanti kalau memang hostnya susah sinyal, ya kita ulangi lagi IG Live ini ya. Mohon maaf rekan-rekan. Ya, terkadang memang dalam kehidupan ini kan ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kontrol. Nah, sinyal adalah kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, gitu kan, ya mau bagaimana kan? Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya kita syukuri saja. Nah, kalau nanti memang waktunya habis, tidak bisa IG Live lagi, ya kita ulang topik ini ya. Kita ulang, nah, IG Live-nya kita ulang. Nah, kita ulang. Nah, ini muncul lagi ya. Ya, enggak apa-apa Coach Irin, santai saja. Kalau memang sinyalnya jelek, ya kita ulang di luar kontrol kita ya. Sinyal itu kan di luar kontrol. Ini sinyal soalnya putus-putus banget, semuanya kayak gitu. Mungkin karena banyak yang pakai. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita ulangi topik ini ya kan, besok atau lusa gitu kan. Tergantung Coach Irin, tergantung Coach Irin. Kalau saya di host Coach Irin itu happy, pertanyaannya kritis, memancing saya berpikir banyak gitu kan. Oke. Sekarang saya lanjut pertanyaan saya. Teman-teman atau rekan-rekan yang bisa bantu saya karena sinyal saya agak kurang bagus, bisa masukin pertanyaan-pertanyaan dalam kolom komentar. Jadi kita nge-hostnya bareng, cuman saya ngomong, teman-teman pakai tulisan. Nanti Coach Rudy biar terus menjawab. Nah, balik lagi masalah sesat tadi ya. Tadi kan dijawab ada satu rekan-rekan yang masuk bahwa dia bilang sesat karena dia belum belajar NLP. Nah, jadi kalau di dalam dunia mungkin orang yang biasanya aktivis dalam gereja gitu atau aktivis keagamaan lainnya, itu mereka kan memang kalau kita sebut bahwa kita setiap kali kita punya sesuatu yang di hati gitu loh. Jadi peka gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalami ketakutan, kita mengalami grogi, kita mengalami kekhawatiran gitu ya, lebih banyak kita ya kalau bahasanya adalah kita kembalikan itu kepada Tuhan gitu, yang Tuhan akan memberikan kita ketenangan gitu kan. Nah, yang kayak gitu Coach, bagaimana cara Coach Rudy atau bagaimana cara pandang Coach Rudy untuk aku yakin Coach Rudy juga orang yang cukup rajin dan setia gitu dalam kepercayaan yang sudah dianutnya gitu kan. Nah, bagaimana seorang Coach Rudy yang bisa mengkolaborasi lah gitu loh antara kepercayaan kepada Tuhan dengan bagaimana bisa membuat dirinya dia tuh memaintain dirinya menjadi sesuatu yang baik makin baik dengan program NLP atau teknik yang ada di NLP. Sharing aja sih Coach. Pertanyaannya berat ini ya, karena harusnya yang menjawab itu para pemuka agama yang belajar NLP, harusnya ya, harusnya. Saya akan menjawab dari sisi orang awam. Jadi begini Coach Irin ya, di NLP itu ada satu yang namanya neurological level. Neurological level itu adalah tingkatan neurologis bagaimana manusia itu berubah. Jadi tingkatan-tingkatan neurologis manusia berubah, yang pertama adalah dari lingkungan, yang kedua dari kebiasaan, dari capability, ya kemampuan, dari belief value, dari identity, dan yang nomor terakhir adalah dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual. Di NLP pun sendiri mengakui bahwa tingkatan neurologis yang tertinggi itu kalau tidak visi adalah spiritual. That's why kalau orang mempelajari NLP, ya begini,
Bagaimana bersinggungannya dengan agama, ya kan? Kalau orang takut, pertanyaan saya sederhana, Coach Irin. Kalau orang takut, terus dia Hmm. berdoa, pertanyaan saya, mari kita berpikir kritis. Kalau orang takut, Hmm. terus dia berdoa, Ya. apakah takutnya hilang? Bisa, karena dia merasa Yes. tenang gitu loh, ya kan? Apakah semua orang seperti itu? Mungkin tidak. Yes. Maka kalau orang takut dan dia merasa tenang dengan berdoa, berdoalah. Kalau orang merasa takut dengerin lagu rohani, jadi berani dengerin lagu rohani. Kalau orang takut, terus dengerin lagu Bon Jovi misalnya, It's My Life ya, lagu Bon Jovi ya, kelihatan umurnya. Dan ternyata dia jadi pede, apa yang salah? Ketika orang takut, mau maju ke panggung nih, ndredeg ketakutan, terus dia loncat-loncat, terus dia teriak, yes, 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 terus dia jadi berani. Salah enggak cara itu? Enggak. Enggak salah menurut saya. Enggak salah. Maka pertanyaan saya, ketika orang takut berdoa, bisa enggak berdoa itu memberikan keberanian? Bisa. Tiap orang beda-beda gitu. Tiap orang beda-beda. Oke. Kalau tadi orang itu memilih, nanti ada pertanyaan lagi, tapi saya coba tanya dulu yang saya pikirkan ya. Kalau orang memilih tadi yang seperti Coach Lee bilang, dia takut dan dia memilih untuk berdoa, karena mungkin dia lebih nyamannya itu dan kemudian tenang. Apakah itu salah satu teknik juga dalam NLP atau itu di luar dari NLP? Artinya waktu seorang Iren nih, misalnya dia belajar NLP dan dia juga punya keyakinan, ya kalau bahasanya adalah iman gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita takut, kita doa gitu, bahwa Tuhan kasih tolong kita gitu kan. Nah, waktu kita memilih cara yang tadi berdoa, apakah itu masih dalam satu teknik juga dalam NLP atau di luar dari itu? Yes, bagi saya itu teknik NLP. Karena manusia itu bergerak berdasarkan belief-nya dia. Apa yang dia percayai. Kalau orang itu percaya bahwa dengan berdoa dia tenang, dengan berdoa dia berani, dan dia melakukannya, yaitu dia melakukan sesuai belief-nya dia. Itu NLP. Itu NLP. Yang tadi dibilang bahwa spiritual itu ada di posisi yang sudah teknik yang tertinggi iya. ya? Iya. Oke. Nah, kebanyakan kan begini. Yes. Gimana? Kebanyakan kan orang mempermasalahkan ritualnya, bukan mempermasalahkan spiritnya. Orang mendengarkan lagu rohani, orang berdoa, orang mungkin loncat-loncat, itu kan ritual. Oke. Sip, Coach, aku coba ada pertanyaan aku udah catat nih. Bagaimana cara bedain atau taunya yang pure NLP dan yang tidak pure NLP? Nah, sederhana, Coach. Oke. Aduh. Sederhana. Oke. Sederhana. Memang di Indonesia banyak sekali orang ngajar NLP itu campur-campur, dan ini yang menurut saya ngaco. Sorry banget kalau ada pendengar saya dari IG Live ini adalah trainer NLP. Mohon maaf, ada banyak sekali trainer NLP yang ngajar NLP itu ngaco. Campur energi lah, campur reiki lah, campur prana lah, campur hipnosis lah. No, NLP bukan seperti itu. Contoh, saya belajar NLP dari 8 lembaga. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita kan pernah belajar gelombang otak itu. NLP tidak belajar gelombang otak. Sebetulnya NLP tidak mempelajari gelombang otak alfa, theta, beta, gamma, itu tidak ada. Tetapi banyak orang mengajarkan NLP dengan campur-campuran. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa NLP yang pure atau tidak? Mau tidak mau kita harus baca literatur, terutama literatur NLP yang dulu aslinya kayak apa. Kita harus belajar. Kalau kita tidak membaca literatur NLP, ya belajarlah banyak tentang NLP. Dan saya suka sekali NLP, maka saya belajar dari banyak lembaga. Total saya ada 8 lembaga yang saya ikuti NLP. Oke. Nah, banyak diskusi. Oke.
Jadi bisa ngebedainnya antara dia pure NLP atau tidak dengan membaca literaturnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Iya, sekarang gimana caranya waktu seseorang yang ingin belajar NLP, kita kan cuma lihat brosur dong ditawarin, oh ya. ada pelatihan NLP ya. Kemudian awalnya bagaimana kita tahu bahwa yang dia tawarkan adalah yang memang benar-benar pure NLP dari Hmm. awalnya, atau kita belum tahu NLP yang dia akan bawain seperti apa. Kira-kira ada trik atau ada apa ya tips dari Coach Rudy seperti apa untuk kita nih yang belum belajar, yang ingin belajar, rekan-rekan yang ingin belajar NLP untuk tahu bahwa dia benar-benar NLP yang pure atau tidak? Caranya Tergantung gimana? background. Yang pertama begini, Coach. Yang pertama adalah kita harus tahu background dari trainer tersebut. Background Oke. dari trainer itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tanya kepada trainer tersebut, apa sih yang kita pelajari? Ya. Yang ketiga, kalaupun kita sudah terlanjur belajar NLP kepada trainer tersebut, jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri. Kita bisa belajar dengan trainer lain. Kita bisa belajar dengan modul-modul dari Google dan lain sebagainya. Maka ketika saya belajar NLP, saya tidak puas dengan satu trainer. Dan kebetulan trainer saya support. Ya, trainer saya yang saya mempelajari NLP support ke saya untuk belajar ke banyak sumber. Sampai akhirnya saya menemukan NLP sebetulnya yang kayak apa sih yang benar itu. Dan saya sering diskusi dengan para tokoh-tokoh agama, gitu kan. Oke. Berarti kalau saya simpulin nih, kita tinggal 15 menit lagi kurang lebih. Oh, Jadi iya. NLP itu tidak sesat ya, Coach. Boleh saya simpulkan sesederhana itu? Begini Coach Irin. Sesat atau tidak sesat sebetulnya depend on orang yang mempelajari. Pisau itu bisa dipakai untuk membuat makanan yang enak, bisa dipakai untuk membunuh. Apakah pisaunya itu sesat? Enggak. Enggak. Agama itu bagus. Tetapi agama di tangan orang yang tidak bagus menjadi alat untuk memecah belah. Sorry banget. Jadi sebetulnya NLP itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Semua ilmu bisa kok. Psikologi. Orang belajar psikologi, bisa nggak dipakai untuk sesat? Bisa. Orang belajar ilmu pengetahuan, orang belajar kimia murni. Orang belajar kimia murni bisa merakit bom, bisa merakit, orang belajar nuklir, bisa merakit nuklir. Bisa nggak untuk membunuh? Bisa. Maka persepsi yang sempit akan membuat kita tidak melihat segala sesuatunya netral. Kan seperti itu. Nah, terus apakah NLP itu sesat? Bagi saya begini, ini kalau saya diskusinya misalnya tadi ada pendeta Pak Roni Oscar, suatu hari mungkin kita bisa Zoom bertiga, ya Coach Irin, saya sama pendeta Roni, atau nanti ya kita ada Ustadz yang belajar NLP, kita Zoom, kita live-kan di IG maupun live-kan di Facebook, itu menarik sekali. Nah, kita memberikan edukasi tentang NLP kepada masyarakat. Sekarang begini, NLP yang sering kali orang-orang mengatakan sesat karena dia belajar terapi. Jadi NLP itu mempelajari terapi, bagaimana orang bisa fobia hilang, bagaimana orang bisa trauma hilang. Nah, kadangkala NLP dipandang sesatnya dari sisi situ, nomor satu. Nomor dua, NLP kadangkala dipandang sesat kalau dikatakan bahwa belajar NLP bisa memprogram diri. Yang ketiga, orang mengatakan NLP sesat karena apa? Karena orang belajar NLP lalu tidak percaya Tuhan. Nah, saya nggak tahu hal itu. Padahal di dalam NLP, iya, nggak seperti itu gitu loh. Nggak seperti itu. Coach, boleh tanya dulu lagi nih ya. Jadi sebenarnya, jadi menurut Coach Rudy, tujuan dari NLP sebenarnya ilmu itu kita pelajari untuk apa? Ini menarik. Pertanyaan ini saya tadinya tidak tidak menyangka, ya mengharapkan ini ditanyakan dari Coach Irin. Jadi begini, apa sih sebetulnya yang dipelajari NLP? Ini dan begini Coach Irin. Manusia itu punya satu kesamaan dilahirkan ke dunia ini. Tidak mengenal suku, agama, ras, dan adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Manusia punya satu kesamaan dilahirkan ke dunia ini. Apa kesamaannya? Manusia selalu ingin berpindah dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan. Ya. Ya, manusia
selalu ingin berpindah dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan. Ternyata tidak semua orang bisa berpindah atau bisa mencapai keadaan yang diinginkan. Kenapa? Pertama, mentalitasnya tidak mendukung. Kedua, tidak tahu strateginya. Ketiga, tidak tahu apa sih yang diinginkan dalam hidup ini. Kan seperti itu. Nah, sebetulnya ketika kita belajar NLP, kita belajar 3 hal. Kita tahu betul apa yang benar-benar kita inginkan. Tidak hanya sekedar ingin, tapi benar-benar yang kita inginkan. Artinya apa? Kita bisa membedakan need sama want. Yang kedua, kita belajar strateginya bagaimana. Yang ketiga, kita belajar bagaimana kita bisa memiliki sikap mental yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan ini. Itu yang dipelajari NLP. Contoh. Orang masuk kerja, pingin jadi leader, goalnya jadi leader, gitu kan? Orang ini baru masuk kerja, baru fresh graduate masuk kerja, dia punya cita-cita ingin jadi leader. Bagaimana caranya secara NLP? Nomor 1, dia harus punya sikap mental dulu. Kalau jadi leader kayak apa? Oh, pede. Berarti apa? Ketika dia ketemu sama manajernya, ketemu sama atasannya, dia harus pede, bisa menyampaikan gagasannya dengan bagus, dia pede, bisa mengungkapkan ide-idenya. Sikap mentalnya harus benar. Yang kedua, caranya bagaimana? Kita belajar cara komunikasi yang benar, cara membuat atasannya mau mendengarkan dia, tekniknya kayak apa. Nah, ini strateginya. Itu yang dipelajari di dalam NLP. So, NLP yang benar mengajarkan 3 hal ini. Bagaimana kita tahu apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita tahu strategi mewujudkannya. Dan yang ketiga, kita tahu sikap mental yang kita butuhkan untuk mencapai hal yang kita inginkan tersebut. Itu NLP yang benar menurut saya. Oke, itu NLP yang benar ya? Iya. Oke, jadi tujuannya adalah ya untuk bagaimana kita beradaptasi dengan semua yang ada di lingkungan di kita hidup ya. Berarti begitu, oke. Coach, ini belum ada yang nanya kan, jadi saya boleh nanya lagi. Tadi kan menganalogikannya seperti pisau. Iya. Ilmu NLP itu adalah pisau yang akan menjadi bermanfaat jika digunakan untuk memotong ya, untuk masak misalnya seperti itu ya. Tapi dia akan tidak baik jika untuk hal yang ya misalnya untuk melukai orang. Nah, sedangkan si NLP sendiri nih kalau dianalogikan dengan itu, pertanyaan saya adalah begini. Jadi sebenarnya apakah semua orang itu memerlukan mempelajari NLP atau hanya orang-orang tertentu dengan suatu tujuan hidup dia yang bagaimana yang perlu mempelajari NLP? Oke, thank you. Pertanyaan bagus, Coach Irin. Pertanyaannya saya balik kepada Coach Irin. Kalau Coach Irin punya sesuatu impian, butuh orang lain enggak? Pasti, karena saya tipenya yang perlu orang lain. Semua orang ketika dia punya impian, pasti butuh orang lain. Pertanyaannya, orang ini pasti mendukung kita enggak? Ada yang iya, ada yang tidak. Ya, bagaimana kalau ketemu yang enggak? Bagaimana kalau ketemu yang enggak? Enggak mendukung padahal apa yang goal kita? Ya, padahal kita butuh orang itu. Ya kalau saya sih pasti akan saya ajak komunikasi terus gitu dan saling bertukar pikiran gitu sampai dia tahu apa yang saya maksud itu. Kalau mungkin maka dia bisa benar ya mungkin saya akan coba untuk mengikuti tapi tidak full ya, mencari jalan tengahnya gitu. Nah, itulah NLP. Jadi begini Coach Irin, kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita memimpikan, kita punya goal, pasti kita butuh orang lain untuk mewujudkan goal ini. Realitanya tidak semua orang mau mendukung kita. Maka NLP mengajarkan ke kita berbagai macam tools untuk mempengaruhi orang yang tadinya tidak mau mendukung kita, sehingga dia bisa kita pengaruhi untuk mendukung kita. Artinya, artinya dengan definisi yang saya ceritakan ini, sepanjang kita ketemu dengan orang lain, maka kita sebetulnya belajar NLP itu penting. Nah, Coach, kalau yang kita mau itu ternyata adalah suatu hal yang kurang tepat, jadi pandangan orang itu mungkin lebih benar dari kita, tapi kita mampu karena kita punya NLP mempengaruhi dia, apa nggak itu menjadikan suatu celaka buat kita ya? Nah, makanya tergantung. Kan kita mau menggunakannya untuk apa? Ya kan?
Sekarang mohon maaf rekan-rekan ya, mohon maaf. Terutama untuk rekan-rekan yang muslim misalnya. Saya sering berdiskusi. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa bunuh diri itu bagus. Bom bunuh diri something like that lah ya. Sekarang tujuannya baik atau tidak? Kan begitu. Saya punya tujuan menipu orang. Ya. Contoh kedua, saya punya tujuan, saya mau menipu orang, saya butuh uang dan saya ingin minjem uangnya kepada Coach Irin. Saya butuh Coach Irin. Tapi Coach Irin tidak mau minjemin saya. Saya lakukan berbagai cara sehingga akhirnya Coach Irin percaya dan minjemin uang kepada saya. Lalu setelah itu saya kabur. Jahat enggak? Jahat. Maka kan kembali orang itu melakukannya untuk apa, Coach Irin? Ilmu itu netral. Ya kan? Maka kalau ditanyakan, apakah NLP itu jahat? Tergantung siapa yang menggunakannya. Orang belajar nuklir aja bisa bikin bom nuklir kok. Bisa menimbulkan perang. Jahat enggak? Jahat kalau kita berpikirnya sempit. Oke. Sorry ya, saya Kristiani. Ini ada pendeta Roni, Pastor Roni. Banyak kok pemuka-pemuka agama di Kristiani yang menipu jemaatnya. Dia persuasinya bagus sekali. Di NLP belajar pola-pola komunikasi yang powerful, yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi orang. Bisa nggak dipakai untuk kejahatan? Bisa. So, bukan ilmunya yang sesat, bukan ilmunya yang salah, tapi siapa yang melakukannya. Oke. Sip, Coach. Saya mau undang dulu teman-teman yang baru hadir. Mungkin bisa yang mau nanya nih dengan perbincangan saya dengan Coach Rudy. Ini kayaknya makin hotnya saya mau Coach Rudy ya. Karena kita ngomongnya udah nanyanya udah rada-rada pakai urat juga nih. Kepala saya mesti mikir nih. Udah keluar nih urat-urat saya nih. Kalau ngobrol sama Coach Rudy emang kayak gitu. Tanya apapun lah. Waktunya kan sebentar lagi. Iya, waktunya nggak sampai, mungkin 5 menit lagi. Oke, teman-teman yang masih mau nanya silahkan. Sambil saya masih akan menanyakan Coach Rudy sambil nunggu teman-teman untuk menjawab. Mungkin sekitar 3 menitan lagi kita akan closing. Nah, Coach sambil menunggu ya. Nah, tadi kan tergantung tuh. Jadi ilmunya udah pasti kita bisa simpulkan nggak sesat lah ya. Buktinya Coach Rudy kan masih baik-baik aja gitu kan. Padahal udah master gitu ya. Ya nggak sih? Ya, jadi... Tentu saja. Kenapa? Belajar NLP tidak menjadikan manusia dewa. No. Belajar NLP tetap menjadikan manusia NLP. Manusia itu sendiri. Artinya apa? Orang belajar NLP ya tetap menjadi manusia yang dia punya kesalahan, dia bisa berbuat salah, dia bisa melakukan sesuatu yang salah, itu seperti itu. Jadi belajar NLP itu tidak membuat orang menjadi dewa. Belajar NLP membuat orang tetap bisa melakukan kesalahan. Iya. Okay. Saya tidak mengatakan saya belajar NLP terus saya super. No, saya masih banyak kesalahan. Gitu. Oke. Ya, akhirnya saya punya pengertian sih hari ini. Ya, walaupun masih pengen banyak banget yang ditanyain, pengertiannya bahwa NLP itu sesuatu yang tidak membuat jadi satu yang sesat ataupun yang salah. Tapi tergantung bagaimana manusianya menggunakan tools tersebut di dalam kehidupan dia. Nah, kita buat part kedua lah. Iya. Jadi hari ini pengertian buat saya, iya part 2. Pengertiannya adalah setiap manusia kita tetap ada pun fundamental yang tidak pernah boleh berubah, yaitu bagaimana keyakinan, belief kita terhadap sang pencipta, yaitu Tuhan kita. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, saya percaya bahwa saat Tuhan ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka kita dikasih pegang tools apapun, itu akan tidak menjadi sesuatu yang sesat. Gitu ya, Coach ya. Jadi, balik lagi adalah kita tetap harus melatih diri kita tetap harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan NLP adalah satu ilmu yang bisa kita pelajari, bukan untuk menjatuhkan atau melukai orang, tetapi untuk membuat kita semakin hari semakin maju, dan menjadi berkat buat banyak orang, untuk nolong orang, dan juga untuk diri kita sendiri. Masih ada berapa menit, Coach Irin? Masih ada 2 menit, bisa. 2-3 menit. Biar pada penasaran. Pada awalnya NLP berusaha menyederhanakan, berusaha mengilmiahkan yang tidak ilmiah. Itu NLP generasi pertama. NLP pada dasarnya, pada awalnya berusaha mengilmiahkan, melogikakan sesuatu yang tidak ilmiah. Tetapi pada satu titik, NLP akhirnya mengakui bahwa di dalam kehidupan ini ada faktor X yang tidak bisa diilmiahkan. Pada awalnya NLP berusaha mengilmiahkan
segala sesuatu yang ada di dunia. Tapi pada satu titik, NLP tetap menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita ilmiahkan di dalam kehidupan ini. Maka muncullah NLP generasi keempat. So, rekan-rekan, kalau rekan-rekan mau belajar NLP, sangat powerful. Ada banyak trainer NLP di Indonesia ini yang menurut saya mengajarkan NLP dengan benar. Anda tidak harus ikut pelatihan saya. No, ini tidak ada bujukan, tidak ada apa-apa. Ya, ikut pelatihan saya mahal. Serius, ikut pelatihan saya mahal. Saya ada pelatihan 2 hari, saya ada pelatihan 2 hari tanggal 22, 23 Agustus. 2 hari aja bayar 2,5 juta. Rekan-rekan bisa ikuti. Kalau rekan-rekan ketemu trainer yang lebih murah, mau belajar, Anda mau tanya, ini ngajarnya bagus atau tidak? Bisa diskusi dengan saya. Saya banyak ketemu, saya banyak punya teman ngajar NLP yang betul. Ada banyak trainer NLP yang saya tahu ngajarnya ngawur. Ini justru ngawur banget. Ngajarin tentang macam-macam, dicampur adukkan macam-macam. Ya. Oke. Kata Coach Win, NLP nggak sesat mungkin, Coach Rudy-nya yang sesat. Nggak, Ya, Coach Win, ya, betul. tadi dia udah Betul. bilang. Betul. Ya. Oke. Betul. Oke, Coach Rudy. Oke, ada lagi 2 menit terakhir mungkin sedikit yang mau disampaikan untuk closing statement dari Coach Rudy sebelum saya tutup. Kalau rekan-rekan mempelajari NLP secara benar, saya katakan secara benar, rekan-rekan kayak saya background-nya teknik industri, ada gabungan antara NLP dengan teknik industri, terutama di continuous improvement, terutama kalau rekan-rekan belajar tentang Gemba Kaizen, nyambung. Rekan-rekan belajar ilmu manajemen, rekan-rekan belajar NLP, rekan-rekan akan belajar bagaimana memanage diri teman-teman. Rekan-rekan belajar tentang leadership, rekan-rekan belajar NLP bisa ngatuk juga. Jadi sebetulnya, rekan-rekan, ya sangat powerful untuk rekan-rekan belajar NLP. Sangat powerful. Ya. Jadi masalah sesat atau tidak sesat, sebetulnya masih banyak yang bisa saya ceritakan. Maka nanti kalau hostnya setuju, kita buat part kedua. Saya akan bahas jauh lebih ekstrim. Ya. Ada orang yang mengatakan, oh belajar NLP tidak mengenal Tuhan, oh belajar NLP belajarnya tentang pola-pola bahasa yang menghipnosis. Saya katakan, semua pemuka agama adalah tokoh-tokoh yang mempelajari NLP secara otodidak. Nah, maka menarik sekali gitu ya. Karena tadi sinyalnya jelek ya, Iya. Coach Irin dari senyuman Coach Irin banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terpuaskan. Nanti kita buat kedua. Iya, oke. Nanti kita akan buat tahap kedua. Minta maaf sebelumnya dari saya karena banyak sinyal yang terputus dan mungkin kita bikinnya nanti jangan hari Minggu jam 7, mungkin Minggu bisa jam 8 atau di hari lain ya, Coach ya. Oke, dasar hari ini untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Coach Rudy, terima kasih banyak. Insight yang saya dapatkan bahwa ilmu semua dalam dunia ini bisa kita pelajari dan semua ilmu dalam dunia ini bisa saja tidak mengandung ada mesti ke Tuhan ya, tetapi fundamental dari hidup kita, jangan pernah lepaskan hidup kita dengan Tuhan. Dengan dasar kita itu, dasar kita Tuhan kita, keyakinan kita dalam beragama, apapun agamanya, maka waktu ilmu apapun yang masuk dalam hidup kita, itu akan menghasilkan buahnya yang baik, buahnya yang akan manis gitu ya. Jadi semua adalah dasar dari kita yang kita harus jangan sampai itu salah gitu ya. Oke. Teman-teman, itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Hari Minggu yang indah. Coach Rudy, terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi di part 2 ya, Coach ya. Di part kedua, ya. Dijanji ya. Oke, jangan lama-lama. Thank you semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap menghasilkan hal-hal karya yang luar biasa buat kita dan buat orang lain. Selamat malam. Pastikan ya. Iya, oke. Thank you, Coach Rudy. Thank you ya. Thank you.